Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para bapak dan ibu, bagi SKPD maupun kecamatan, saya akan mencoba membuat tutorial tentang penerapan atau penggunaan aplikasi Sisumaker. Yang pertama kali kita lakukan yaitu kita buka Mozilla Firefox. Sini kita ketikkan sisumaker.kuningankab.co.id untuk alamatnya. Kita enter. Di sini ada tampilan masukkan username, masukkan password. Kita masukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin tiap-tiap SKPD. Sini akan coba menggunakan ID seksi persandian ataupun akun seksi persandian. Nah, setelah kita masuk, kita klik tulis surat karena kita akan coba untuk membuat surat keluar. Di sini ada dua pilihan, yaitu nota dinas dan surat keluar. Karena kita akan membuat surat keluar, maka kita klik surat keluar. Di sini ada pilihan akan ditandatangani oleh kepala dinas sama sekretaris dinas. Kita klik kepala dinas Kominfo. Kepada artinya karena kita login seksi persandian, maka berjenjang ke atasnya yaitu kepala bidang persandian. Untuk CC kita lewat. Tanggal surat kita coba tanggal sekarang. Untuk perihal himbauan penerapan aplikasi Sisumaker, sifat surat yaitu segera. Dan untuk ini kolom isi jika perlu ada kegiatan, kalau tidak bisa kita lewat. Memo surat kita lewat. File surat. Nah, kita cari surat yang akan kita buat surat keluar. Kebetulan TAE itu tentang himbauan penerapan aplikasi Sisumaker yang sebelumnya telah kita buat di Microsoft Office Word. Kita open. Nah, di sini file lampiran bisa kita isi ketika ada, kalaupun tidak ada kita bisa lewat, kemudian kita paraf ataupun pakasi persandian memaraf 1 2 3 4, enter. Kemudian kita kirim. Nah, di sini ada keterangan dikirim ke kepala bidang atau bagian bidang persandian dan statistik Kominfo. Selanjutnya klik kirim surat. Nah, di sini kita bisa lihat surat telah terkirim namun belum dibaca. Selanjutnya kita login kepala bidang persandian. Nah, setelah kita login ke bidang persandian, kepala bidang persandian, bisa kita lihat belum dibaca. Nah, untuk membacanya kita coba klik lihat. Nah, di sini bisa kelihatan surat tentang apa. Setelah ketika ada koreksi bisa kita turunkan lagi, klik yang ya, bisa diturunkan kembali. Kalaupun tidak ada koreksi kita pilih tidak. Nah, karena berjenjang tadi dari seksi persandian, kepala bidang persandian, kemudian ke sekretaris dinas Kominfo. Kita klik pilih, kemudian klik paraf. Seperti biasa kita ketikkan 1 2 3 4, kemudian enter. Kemudian kita kirim. Di sini juga ada keterangan dikirim ke sekretaris dinas badan sekretaris dinas Kominfo. Kemudian kirim disposisi. Oke. Nah, ini pun sama, kita lihat pesan terkirim. Apakah betul terkirim? Kita lihat ya, di sini kan ada keterangan belum dibaca. Dari seksi persandian, kepala bidang, kemudian tulisan ke sekretaris dinas. Kemudian kita login ke sekretaris dinas Kominfo. Nah, telah berhasil, kita coba. Nah, kita lihat di sini ada juga surat masuk berjenjang dari seksi kepala bidang, belum dibaca. Kita coba lihat surat tentang apa.
Nah, di sini sudah kelihatan tentang itu himbauan penerapan aplikasi Sisumaker. Ketika tidak ada koreksi, kita lanjut kembali, yaitu ke kepala dinas. Kita pilih, kemudian paraf kembali, ketikkan 1 2 3 4, enter, lalu kita kirim. Kelihatan kirim disposisi. Oke. Setelah ini kita login ke kepala dinas Kominfo, Kadis Kominfo. Enter. Nah, di sini ada surat masuk, perlu dibaca. Kita seperti biasa kita klik lihat. Nah, di sebelah kanan ada keterangan tentang apa. Karena sifatnya sudah berjenjang dari seksi, bidang, dan sekretaris dinas. Lainnya Pak Kepala Dinas, untuk finisi kita ada tanda warna hijau, tanda tangani surat. Kita klik. Nah, di sini keterangan setuju surat. Oke, berhasil. Kemudian kita klik lagi info. Kita lihat. Nah, ketika sudah menyampai ke bagian kepala dinas, selanjutnya diturunkan kembali ke bagian umum, bukan kasubag tetapi staf umum, untuk dieksekusi kembali untuk bisa disebar baik keluar maupun ke internal sendiri. Kita coba turunkan ke bagian umum. Kita cari staf bagian umum, kita klik, kemudian paraf seperti biasa, ketikkan 1 2 3 4, enter, kemudian kirim. Nah, di sini keterangan dikirim ke staf subbagian umum dan kepegawaian Kominfo, umum di Kominfo, kirim disposisi. Oke. Nah, setelah ini kita login ke umum di Kominfo untuk pengeksekusian lebih lanjut. Nah, di sini bukannya surat masuk tetapi surat keluar. Karena apa? Ini kan awalnya kita membuat surat keluar, bukan surat masuk. Kalau masuk sifatnya dari luar ke dalam, ini kan dari keluar, berarti surat keluar. Nah, kita pilih yang terbaru 9 September. Karena sifatnya awalnya kita bikin surat dari Word, maka bagian-bagian kita unduh, kemudian kita tempel-tempelkan. Pertama kali kita unduh surat, simpan berkas, oke. Kemudian klik, karena lampiran tidak ada, kita lewat. Kemudian QR code, oke. Simpan berkas, oke. Kemudian tanda tangan, oke. Nah, kita buka di mana nih lokasi unduhan, untuk kemudian kita eksekusi, untuk kita gabung-gabungkan sehingga menjadi surat untuk nanti bisa disebar baik ke luar dinas maupun untuk arsip di internal juga. Kita buka surat. Nah, kita double klik, kita buka. Enable. Nah, karena ini sifatnya untuk finishing, tugas daripada umum untuk memberikan nomor surat. Contoh 105 atau belakang pesan dia. Kita ketikkan juga untuk tanggal sekarang, tanggal 9 September. Nah, untuk tanda tangan dan QR code maupun cap sendiri, ada dua cara kita bisa insert ataupun kita copy langsung dari tadi unduhan. Untuk yang lebih mudah, kita klik aja yang dari unduhan. Dua-duanya kita klik, copy, kemudian paste di sini. Nah, karena sifatnya belum
ataupun ini harus dirubah supaya hasilnya bisa seperti surat layaknya. Kita klik sini, klik kanan bisa, atau format pun bisa, format picture, layout, behind text. Oke. Kemudian yang ini juga yang QR code. Klik format picture, layout, behind text. Nah, untuk katakanlah penyeimbangan daripada QR code dan juga tanda tangan, maka QR code kita tarik ke ujung sebelah kiri. Nah, di sini. Kemudian yang tanda tangan karena masih belum beres, kita perkecil, kemudian tarik. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini finishing, yaitu kita save as atau simpan kembali, bisa F12 ataupun save as. Nah, kita kasih judul himbauan penerapan aplikasi SiSumaker. Kita coba convert menjadi PDF. Nah, kita simpan di mana? Nah, di sini di folder SiSumaker kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak dan Ibu semuanya. Di sini ada tanda tangan dan QR code. Nah, untuk keabsahan daripada surat kita bisa scan melalui aplikasi yang terinstall di HP masing-masing. Nah, selanjutnya tugas daripada bagian umum yaitu mendisposisikan, artinya kita lihat surat yang tadi nomor berapa, 005-105 persandian, kita masukkan di sini 005-105 persandian. Kemudian ditujukan ini ke luar. Nah, di sini kan banyak nih, apa mau ke kecamatan saja atau mau ke SKPD atau semua kelurahan. Kita coba salah satu contoh nih, mudah-mudahan daerah tujuan bisa membuka ya. Ini coba ke kecamatan Japara, contoh satu aja dulu, bisa semua SKPD atau semua kecamatan. Untuk ke internal lebih ke mungkin pengarsipan, karena awalnya yang membuat adalah seksi persandian, maka kita ke internal itu kita kasih ke seksi persandian, yaitu Bapak Beni Susanto. Klik tanggal surat menyesuaikan 9 September 2020, himbauan penerapan segera tuh. Kemudian telusuri surat yang telah kita convert tadi, kita klik open, kemudian kita kirim. Itu mungkin alur daripada pembuatan surat keluar. Untuk surat masuk mungkin alurnya bisa dibalik. Kalau untuk surat keluar mulai dari seksi ke habis ke atas baru ke bawah. Tetapi kalau sifatnya surat masuk itu dari staf umum, kemudian ke, kalau untuk dinas, kepala dinas, turun ke sekdis, kabid, baru ke seksi. Nah, kebalikan daripada alur yang sekarang. Untuk yang download di HP itu bisa di-download di Play Store. Aplikasi namanya SiSumaker versi 2, masih yang Tangsel. Setelah terinstall atau terdownload, diinstal, kemudian ada permintaan domain. Nah, domain pun seperti halnya yang di web, sama seperti ini, sisumaker.kuningankab.go.id. Setelah itu cek, ketika berhasil, nah username password sama seperti yang digunakan pada versi web ini. Ketika seperti seksi persandian, ketik seksi persandian, password standar 1, 2, 3, 4.
Mungkin itu saja tutorial dari ataupun yang bisa saya sampaikan saat ini. Walaupun ada sesuatu yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa menghubungi kantor dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Kuningan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila dalam penyampaian ada suatu hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.